Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Anak-anak kelas 1. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, terutama kita dalam masa pandemi ini ya anak-anak. Kita harus selalu menjaga kesehatan dengan menerapkan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak dari kerumunan. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar. Nah sebelum belajar, kita terlebih dahulu berdoa ya anak-anak. Berdoa mulai. Selesai. Nah anak-anak, semoga kita diberi kelancaran pada kegiatan hari ini ya. Kemudian anak-anak, apakah kalian sudah siap untuk mengikuti kegiatan hari ini? Semoga semuanya siap selalu. Nah anak-anak, kita dalam mengikuti kegiatan harus disiplin ya. Untuk itu mari kita tepuk semangat terlebih dahulu. Tepuk semangat. Semangat. Ya, terima kasih. Semoga semangatnya kita tularkan dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Nah, anak-anak, kemarin kalian telah belajar apa ya? Iya, ada peristiwa malam ya, ada bulan, ada bintang, ada matahari ya. Nah, anak-anak, ketika kalian pulang sekolah, itu menunjukkan waktu apa ya? Ya, betul sekali. Menunjukkan waktu siang. Nah, ketika siang hari itu, apa yang kalian lakukan? Ya, ada yang setelah pulang sekolah belajar lagi, ada yang beribadah, ada yang mengaji, ada yang bermain. Nah, semuanya itu kegiatan ya, kegiatan di siang hari. Hari ini kita akan belajar tentang peristiwa siang hari. Nah, anak-anak, kegiatan pembelajaran hari ini untuk kelas 1 ya, semester 2. Materi pembelajarannya ada bahasa Indonesia, PPN, matematika. Berikut tujuan pembelajaran untuk kegiatan hari ini. Setelah belajar, kalian diharapkan ya, 1, dapat menganalisis kosakata terkait peristiwa pada siang hari dengan tepat. 2, menentukan jenis permainan yang dilakukan pada siang hari di dalam dan di luar rumah dengan tepat. 3, mengukur panjang benda menggunakan satuan tidak baku dengan benar. 4, menentukan urutan panjang benda menggunakan satuan tidak baku dengan benar. 5, menyusun sila kelima Pancasila dengan benar. Yang terakhir, menceritakan pengalaman dalam bersikap adil pada sesama dengan percaya diri. Dengan tujuan ini, apakah kalian akan mendapatkan manfaat pembelajaran? Ya, pasti. Nah, untuk itu anak-anak, kita belajar dengan sungguh-sungguh. Nanti manfaat tersebut dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita belajar. Tetap semangat. Dalam masa pandemi ini kita ciptakan prestasi ya. Amati video berikut ya anak-anak. Layangan siapa itu? Layangan entong yang jelek pasti kalah sama layangan aku. Mana layangan kamu? Sedang bermain. Silakan nanti. Terus.
setelah mengamati video ya anak-anak, ayo jawab pertanyaan berikut. Apa yang mereka mainkan? Ya, betul, ada layang-layang. Bagaimana warna langit ketika mereka bermain? Ya, betul, biru, cerah ya. Nah, kenapa langitnya terlihat cerah ya anak-anak? Ada apa ya di situ ya? Iya, ada matahari. Betul sekali ya. Kapan kegiatan bermain dilakukan? Betul sekali ya, siang hari, karena tadi ada matahari ya, berarti itu menandakan siang hari. Pertanyaan berikutnya, mengapa bermain layang-layang dilakukan di siang hari? Ya, kenapa? Ya, karena layang-layang butuh angin dan cahaya untuk dapat melihat ketika bermain ya. Betul. Di mana mereka bermain layang-layang? Ya, di lapangan ya. Nah, lapangan itu termasuk di dalam atau di luar rumah? Nah, kalian bisa menjawab apa? Betul, di luar rumah. Mengapa bermain layang-layang harus di luar rumah? Ya, karena membutuhkan tempat yang luas, membutuhkan juga angin. Sebutkan contoh permainan lain yang bisa dilakukan di dalam rumah. Oh ya, ada bermain boneka ya, ada yang bermain mobil-mobilan, dan masih banyak lagi. Kalian bisa menyebutkannya ya di rumah. Nah, perhatikan gambar berikut. Ini ada apa ya? Ya, ada awan. Awannya ini seperti terlihat bagaimana? Mendung. Betul sekali. Kalau mendung, kalian bisa bermain di mana? Bermain di dalam rumah. Nah, kalau ini langitnya seperti apa ya? Cerah. Betul. Kalau cerah kita bisa bermain di mana? Bermain di luar rumah ya. Kita bisa dengan bebas bermain di luar rumah, tidak takut ada hujan ya. Karena kalau kita bermain dalam situasi yang hujan bisa menyebabkan apa? Badan sakit. Kita harus selalu menjaga kesehatan agar badan kita tetap sehat, mengikuti pembelajaran, mengikuti kegiatan tiap harinya ya. Tetap semangat. Kita ke slide berikutnya. Nah, anak-anak, berilah tanda centang untuk permainan di luar rumah dan tanda silang untuk permainan di dalam rumah. Nomor 1 itu ada kegiatan apa? Ya, bermain sepeda. Betul. Bermain sepeda cocoknya diberi tanda apa? Mari kita lihat. Iya, centang, karena di luar rumah. Lanjut untuk nomor 2. Nomor 2 bermain apa ini? Monopoli. Kalau bermain monopoli diberi tanda apa? Ya, silang. Betul. Silang karena bermain di dalam rumah. Untuk yang ketiga, bermain kasti diberi tanda apa? Mari kita lihat, centang. Ya, betul. Nomor 4, silang karena bermain boneka ada di dalam rumah. Mari kita ke slide berikutnya. Nah, anak-anak, kita sebentar ya menyanyikan lagu layang-layang.
kita sudah bernyanyi lagu layang-layang. Tambah semangat ya. Hari ini kita lanjut pembelajarannya. Nah, ini ada cuplikan gambar tadi ya dari video permainan layang-layang yang dilakukan Entong dan Memet. Nah, Entong dan Memet ini memegang apa ya? Iya, betul, tali layang-layang. Kita bisa juga menyebutnya dengan senar ya. Untuk senar dan tali layang-layang mereka yang diterbangkan tingginya berbeda. Nah, karena berbeda itu mereka ingin mengukur menggunakan jengkal. Coba kita bantu mengukur ya. Nah, layangan Entong ada berapa ini? Betul, ada 30 jengkal Entong. Layangan Memet ada berapa ya? Ya betul, 20 jengkal Entong. Keduanya sudah diukur. Nah, kira-kira tali layang-layang Entong ini ya, kita bisa lihat angkanya. Itu lebih apa daripada tali layang-layang Memet? Lebih panjang. Betul. Kalau tali layang-layang Memet berarti lebih apa daripada tali layang-layang Entong? Lebih pendek. Betul. Nah, kalau sekarang kita urutkan dari yang paling panjang. Punya siapa terlebih dahulu? Ya, layang-layang Entong. Yang selanjutnya jelas layang-layang Memet. Sekarang kalau kita balik urutannya dari yang paling pendek, berarti punyanya siapa? Layang-layang Memet. Yang terakhir, layang-layang Entong. Karena layang-layang Entong paling panjang ya. Ke slide berikutnya. Nah, anak-anak tadi mengukur menggunakan jengkal. Jengkal kita gunakan dari ujung jempol sampai ujung kelingking. Kita ya bisa melihat lebih jelas lagi tentang pengukuran. Ayo kita amati video berikut. Sekarang kita masuk ke satuan tidak baku. Nah, inilah yang akan kita bahas mengenai contoh-contoh satuan tidak baku. Nah, apa itu arti dari satuan tidak baku? Satuan tidak baku adalah satuan yang apabila digunakan oleh orang yang berbeda akan menghasilkan hasil pengukuran yang berbeda. Contoh dari satuan tidak baku adalah yang pertama, jengkal. Jengkal kita gunakan dari ujung jari kelingking sampai ibu jari. Dan ketika kita menggunakan jengkal untuk menghitung panjang suatu benda, ukuran kita dengan ukuran orang lain itu pasti akan berbeda hasilnya. Karena ukuran jengkal kita pasti berbeda-beda, apalagi anak kecil dengan orang dewasa. Yang kedua ada hasta. Hasta kita gunakan dari siku sampai ujung jari tengah. Nah, jadi kalau kita menghitung dari siku sampai ujung jari tengah, berarti kita menggunakan hasta. Yang selanjutnya ada depa. Depa kita gunakan dari ujung tangan kanan sampai ujung tangan kiri. Nah, bisa juga sebaliknya, dari ujung tangan kiri sampai ujung tangan kanan. Paham ya anak-anak? Yang selanjutnya ada langkah kaki. Langkah kaki kita gunakan dari kaki yang paling di belakang sampai kaki yang paling depan. Nah, ketika kita melangkah, kita dapat menghitung panjang suatu benda dengan menggunakan
langkah kaki. Selain dari contoh satuan panjang yang keempat tadi, ada contoh satuan panjang lainnya, yaitu ada lidi, ada korek api, pensil, dan benda-benda lainnya. Nah, anak-anak, kalian tadi sudah mengetahui ya video tentang satuan tidak. Nah, mengukur panjang ya suatu benda dengan satuan tidak baku dapat digunakan beberapa alat atau satuan ya. Tadi menggunakan jengkal ya. Itu merupakan anggota tubuh. Apalagi? Ya, ada hasta ya. Ada apa lagi? Langkah kaki. Yang terakhir ukuran depa ya. Selain menggunakan anggota tubuh ya, kita juga bisa menggunakan benda sekitar ya untuk mengukur. Bisa batang korek api, klip kertas, tusuk gigi, penghapus, pulpen, pensil, sumpit, dan lain-lain. Nah, sekarang ayo coba ukur ya benda-benda berikut menggunakan satuan tidak baku. Ayo kita ukur. Ada berapa ini? Ya, 7 jengkal. Nah, ini menggunakan apa? Hasta. Iya. Ada berapa hasta? 3 hasta. Betul sekali. Lanjut ya. Nah, ini mengukur menggunakan apa, anak-anak? Menggunakan depa. Ada berapa depa? 3 depa. Ya, pinter sekali. Ada 3 depa ya. Nah, ini yang terakhir, ada pengukuran menggunakan apa ini? Langkah kaki. Langkah kaki. Ada berapa? Ada 14 langkah. Betul sekali. Pintar. Jempol ya. Ke slide berikutnya. Nah, setelah tadi kalian mengikuti kegiatan pengukuran menggunakan satuan tidak baku ya, kerjakan LKPD, lembar kerja peserta didik yang sudah kalian miliki. Silahkan dikerjakan, kemudian nanti bisa dikumpulkan. Nah, hasil pengukuran yang diperoleh oleh kalian semua ya, kita bisa lihat bersama-sama pada slide berikut ini ya. Coba kita perhatikan. Yang pertama ada buku. Bukunya bisa kita lihat. 1 ya, korek api. Kita mengukur menggunakan korek api, batang korek api. 2, 3, 4. Ada berapa? 4 batang korek api. Betul. Yang kedua ada penggaris. Mari kita ukur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada berapa? 7 batang korek api ya. Penghapus ada 1 karena penghapus kecil ya. 1 ya. Yang terakhir 1, 2. Krayon berapa batang? 2 batang korek api. Betul sekali. Nah, setelah kita tadi mengetahui ukuran benda-bendanya ya, kita bisa urutkan dari benda-benda tersebut mana yang paling panjang ya. Ada penggaris, kemudian ada buku, ada krayon, dan terakhir penghapus. Nah, coba menurut kalian
bagaimana sikap Ipeh ini ketika memegang gunting? Ada didekatkan dengan tali layangan Mehmet. Nah, sikap Ipeh ini ketika bermain layang-layang kok membawa gunting ya? Ini bagaimana? Bagus atau tidak? Ya jelas tidak ya. Karena ketika bermain kita tidak boleh bermain curang. Kita harus bermain jujur. Nah, jujur ya. Ternyata jujur itu masuk ke dalam sila keberapa? Sila kelima. Ya, sila kelima yang lambangnya apa? Padi dan kapas. Coba kalian susun potongan simbol sila kelima ini, padi dan kapas, agar menjadi lambang yang benar. Di kolom nomor 1 ditempel, dipasang gambar yang huruf keberapa? Huruf apa? Coba kita lihat. Ya, ternyata huruf B. Yang kedua, kita lihat huruf C. Yang ketiga, D. Nah, terakhir berikutnya. Nah, tadi sudah tersusun seperti ini, sudah bagus ya anak-anak. Nah, coba apa bunyi sila kelima Pancasila? Betul, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, keadilan sosial ya mengandung arti adil. Adil itu artinya seimbang, imbang, sama rata. Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ya, adil itu imbang, antara hak dan kewajiban harus imbang. Nah, mari kita lihat video berikut untuk lebih memahami lagi sikap adil. Contoh penerapan sikap adil. Sikap adil itu kita lakukan pada semua orang ya. Jangan kita beda-bedakan, harus kita terapkan pada semua orang. Nah, kepada ayah, anak-anak kalian bisa membantu ayah merawat tanaman hias. Kepada ibu bisa membantu ibu bisa menjemur pakaian. Kalian menjemur pakaiannya ya. Ibu yang mencuci, kalian berlatih untuk menjemur pakaian. Kemudian kepada saudara, kita bisa membagi kue yang diberikan ibu ya. Kepada teman, membagi tugas kelompok sesuai kemampuan. Nah, setelah kalian mengamati video tadi ya, tuliskan pengalaman berbuat adil pada lembar kerja yang kedua anak-anak. Kemudian kalian setelah menuliskannya bisa ceritakan pengalaman tersebut dengan percaya diri. Jangan lupa hasilnya direkam ya, kemudian kirimkan ke WA.
Ini ya, tadi ada peristiwa sikap adil yang kita lakukan baik kepada ayah, ibu, saudara, dan teman. Kalian tinggal menceritakannya, anak-anak. Nah, ternyata hampir ya mendekati akhir dari pembelajaran hari ini. Nah, mari kita membuat kesimpulan tentang kegiatan ini. Nah, rangkuman pembelajaran. Tadi kalian belajar apa saja? Yang pertama, ya, ada kegiatan peristiwa di siang hari. Kemudian yang kedua, mengukur menggunakan satuan tidak baku. Yang pengamalan sikap adil pada sila kelima Pancasila. Nah, kemudian anak-anak untuk mengecek, untuk mengetahui seberapa dalam pemahaman kalian tentang materi hari ini ya, kalian nanti bisa mengerjakan soal evaluasi yang alamatnya sudah Ibu sharekan ya. Ini tentang tema 8 subtema 1 pembelajaran 3 ya. Silakan kerjakan, nanti kalian bisa mengetahui skor setelahnya. Ingat, setelah kalian mengerjakan, jika skornya sesuai KKM melebihi, berarti kalian nanti ikut pengayaan. Kalau kurang berarti ikut remedi. Nah, anak-anak, kalian dalam mengikuti pembelajaran hari ini ya, apakah ada kesulitan? Jika ada kesulitan bisa sampaikan pada Bu Guru. Nah, nanti harapannya ya, setelah tadi kalian menerima ilmu dari pembelajaran hari ini, kalian bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari tadi seperti sikap adil, mengukur ya, itu bisa kalian terapkan pada kehidupan sehari-hari. Nah, nanti berikutnya ke depan kalian bisa terapkan mengukur menggunakan satuan tidak baku pada benda-benda di sekitar kalian ya, agar kalian lebih paham lagi. Untuk yang mengikuti kegiatan hari ini dengan tertib, Bu Guru sampaikan terima kasih banyak-banyaknya ya. Ya, sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran, kita doa terlebih dahulu. Berdoa mulai selesai ya. Terima kasih kepada anak-anak yang sudah mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini untuk kelas 1 ya. Hebat selalu, semangat selalu, ciptakan prestasi di masa pandemi. Tepuk semangat. Semangat. Ya, terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi pada pembelajaran berikutnya.